rumah sudah lewat jam 10 malam. 3 hari tidak mengecap kenikmatan cinta, baik dari istrinya maupun dari Ayuna, membuat ia seperti kalap ketika melakukannya dengan Ayuna. Sepanjang sore sampai malam tadi, tak terasa hampir jam 9 malam ketika mereka mengakhiri permainan sengit mereka. Ayuna terkapar, keletihan. Damar pun merasa lemas, namun penuh kepuasan. Sudah larut malam, sudah terlalu lama ia meninggalkan rumah, hanya sekedar untuk membeli makanan. Sekarang ia harus bergegas pulang untuk mengurangi keletihannya. Ia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya. Ia tidak mau Raisa melihat wajah kunyunya dan tubuhnya penuh keringat Yuna yang menempel. Raisa masih berkutat dengan pola bajunya ketika Damar pulang. Ia memang sedang banyak order jahitan saat itu. Ras dan Saka mungkin sudah tidur. Damar meletakkan kotak martabak yang tadi dibelinya di meja dekat Raisa bekerja. Diraihnya bahu istrinya untuk mengecup kening istrinya itu, seperti yang biasa ia lakukan setiap baru sampai di rumah. Tapi Raisa menghindar. Raisa mengerutkan keningnya. Beli martabak saja di ujung jalan perumahan butuh waktu selama itu, dari sore sampai jam 10 malam. Dan aroma sabun mandi menguar segar dari tubuh suaminya itu. Raisa melirik rambut Damar. Terlihat rambut itu agak basah. Apakah di tempat tukang martabak ada fasilitas tempat mandi juga? Dan mengapa Damar harus mandi sebelum pulang ke rumah? Dan wajah itu, Raisa sangat hafal Rona seperti itu. Setiap mereka menghabiskan malam-malam indah berdua, lalu mandi berdua untuk menyegarkan kembali tubuh yang letih. Raisa melihat Rona wajah letih namun puas sang suami. Lalu sekarang di manakah suaminya mereguk kenikmatan itu? Apa mungkin di tempat tukang martabak? Sadar bahwa mata istrinya menyoroti penampilannya, buru-buru Damar menyodorkan martabak kesukaan istrinya itu. Ini, aku udah belikan martabak kesukaanmu. Dimakan ya, ujarnya lembut. Emas habis mandi. Terlontar begitu saja pertanyaan dari Raisa. Damar kaget mendengarnya. Tak menyangka istrinya tahu kalau ia habis mandi. Harus menjawab apa ya? Enggak, aku enggak mandi. Kan waktu berangkat tadi sore, aku sudah mandi. Aromamu seperti baru saja mandi, dan rambut Mas juga basah. Oh, waktu sholat isya tadi, aku mencuci tangan pakai hand soap di toilet masjid, dan membasahi rambut juga waktu wudhu. Damar lega, seketika bisa menemukan jawaban. Tapi Raisa tidaklah sebodoh itu. Aroma cuci tangan dan cuci badan alias mandikan beda. Memang beli martabaknya di mana sehingga butuh waktu sekian jam dan terus mandi pula sebelum pulang. Kamu merusak kepercayaanku yang baru saja mau pulih. Raisa meninggalkan suaminya dan langsung masuk ke kamarnya, lalu mengunci pintunya. Damar mencoba mengetuk pintu itu, ingin membujuk istrinya. Bukankah tadi siang Raisa sudah berlaku baik padanya, dan barusan Damar juga telah membelikan martabak untuknya. Kok sekarang ngambek lagi karena diabaikan oleh Raisa? Akhirnya Damar memutuskan untuk tidur saja. Ia letih sekali setelah sesorean tadi
berpacu dalam bercinta bersama Ayuna. Kelakuan Damar malam ini betul-betul membuat kemarahan Raisa memuncak. Sore tadi, ia menemukan bra milik perempuan murahan itu di kamar mandi suaminya. Dan sejak sore Damar menghilang, katanya mau membeli makanan, lalu baru pulang menjelang tengah malam dengan keadaan baru selesai mandi. Apakah yang sudah diperbuatnya di luar sana? Ternyata apa yang diucapkan suaminya itu siang tadi hanya pemanis mulut belaka, bahwa ia bersumpah tidak akan menemui wanita nasabahnya itu. Bohong besar, agar Raisa tidak marah lagi padanya. Raisa sangat yakin kalau tadi sore itu suaminya bersama perempuan yang ia bilang nasabah baru di kantornya itu. Raisa tidak pernah tahu seperti apa wajah perempuan itu, sebab ketika dipergoki di kamarnya waktu itu, posisi perempuan itu tertutup oleh tubuh Damar, dan ketika ia keluar kamar diseret oleh Ras, Raisa hanya melihat punggungnya saja. Raisa ingat video yang direkam oleh Ras. Mengapa ia tidak melihat rekaman itu saja agar tahu siapa perempuan yang bersama suaminya itu? Ya, Raisa harus melihatnya. Perlahan, Raisa keluar dari kamarnya dan membuka pintu kamar Saka. Terlihat Saka putranya sudah tidur pulas, sedang Ras adiknya masih berkutat mengerjakan tugas kuliahnya. Belum tidur Ras. Ras mengangkat wajahnya, melihat kakaknya seperti mau ada perlu dengannya. Rasaf menutup bukunya. Belum Mbak, ada apa? Ras, Mbak minta dikirimi video hari Minggu itu ya. Video Mas Damar dan perempuan itu, tanya Ras. Raisa mengangguk. Buat apa Mbak? Toh Mbak sudah melihat sendiri kejadiannya. Nanti Mbak tambah sakit hati kalau melihat video tersebut. Ras tidak ingin kakaknya melihat gambar tersebut. Aku ingin tahu siapa perempuan yang bersama Mas Damar sore itu. Ras berusaha mencegah kakaknya itu, tapi Raisa tetap memaksa. Ya sudah, nanti aku kirim videonya. Terima kasih Ras. Raisa meninggalkan kamar itu dan masuk kembali ke kamarnya. Ras sudah menyangka kalau suatu waktu kakaknya ingin melihat video tersebut. Makanya ia sudah mengedit beberapa gambar yang bakal sangat melukai hati kakaknya itu. Segera dikirimnya pada Raisa video hasil editannya. Dengan hati berdebar, Raisa melihat video itu dari ponselnya. Kembali air matanya luruh melihat suaminya bersama wanita lain dalam kamar tidur mereka. Dan terlihat pula betapa wanita itu sangat manja pada Damar ketika ia sudah mengenakan pakaiannya. Ia bergelayut manja di tangan Damar. Terlihat Damar membujuknya dengan penuh perasaan sayang. Damar dan wanita itu terlihat sangat tidak ada keterpaksaan di situ. Hati Raisa semakin pedih ketika mengetahui bahwa ternyata wanita itu adalah Ayuna, tempat kerja Damar di kantornya. Raisa pernah beberapa kali bertemu dengannya ketika ada acara family gathering bank tersebut. Mereka juga pernah bertemu saat ia dan Damar menghadiri undangan pernikahan rekan kerja mereka. Mereka ngobrol biasa, tidak ada hal yang mencurigakan. Tadi Damar telah berbohong padanya dengan mengatakan bahwa wanita yang bersamanya adalah nasabah baru di kantornya. Ternyata ia adalah Ayuna, rekan kerjanya. Raisa berbaring jelentang di tempat tidurnya.
Siang tadi, ia sudah sangat berharap hubungannya dengan Damar akan membaik. Betapa manis kata-kata suaminya itu, bahwa perempuan itu adalah orang yang baru dikenalnya, bahwa nasabahnya itu terus merayu Damar hingga dipaksa berhubungan badan dengannya, bahwa Damar akan menghindari perempuan itu demi rumah tangga mereka. Cih, ternyata semua itu bohong. Sudah berapa lamakah ia menjalin hubungan gelap dengan Ayuna? Sudah berapa seringkah mereka melakukan hubungan terlarang itu? Dan selama itu, Raisa hidup dalam kebohongan suaminya. Pandai sekali Damar mengibulinya. Di rumah, ia menjadi seorang suami yang sangat ia hormati dan dibanggakan, sayang serta penuh perhatian pada Raisa dan Zaka. Tak pernah ada sikapnya yang mencurigakan, kecuali Raisa ingat sekarang, sudah sekitar setahun ini, hampir tiap hari Damar pulang kerja lewat waktu isya. Ya, rasanya sudah setahun ini. Alasan Damar bahwa kalau bekerja di bank, setiap transaksi harian harus dikelarkan hari itu juga. Sehingga ia seringkali harus bekerja sampai malam. Ia ingin menjadi karyawan yang bertanggung jawab demi kelancaran karirnya ke depan. Dan bodohnya, Raisa percaya saja semua ucapan suaminya itu. Secepat itu perubahan terjadi sejak ia menjalin cinta dengan Damar semasa kuliah dulu. Kehidupannya terasa begitu indah. Damar adalah kekasih yang penuh cinta dan perhatian pada Raisa. Kedua keluarga pun mendukung hubungan kasih mereka sampai berlanjut ke perkawinan. Damar sangat dihargai oleh keluarga Raisa, sedang Raisa sangat disayang oleh keluarga Damar. Begitu harmonis rumah tangga mereka. Sampai kejadian sore minggu itu. Sakit rasanya. Tak rela Raisa jalan hidupnya tiba-tiba berubah jadi menyakitkan seperti ini. Tak ada lagi ketenangan dalam hatinya. Tak ada lagi kepercayaan pada suaminya. Terlebih apa yang sudah ditemuinya hari ini. Pra Ayuna yang terjemur di kamar mandi suaminya. Dan kepergian Damar sore tadi untuk menemui Ayuna. Sudah pasti mereka kembali berzina. Kalau tidak, untuk apa Damar sampai perlu mandi dulu sebelum kembali ke rumah? Akan seperti apa rumah tangganya ke depan kalau suaminya sudah tidak bisa dipercayai lagi? Bersambung.